اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Ya, mantap juga itu Bang Jul, tetapi harus dua arah ya. Di sini kita temanya begini aja Bang Jul. Apakah Yesus atau Muhammad mengajarkan tentang keselamatan? Bang Jul setuju atau tidak? Baik, saya sangat setuju. Nah, kalau di Islam keselamatan itu didapatkan dengan cara mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 31. Ya, di situ diterangkan sangat jelas bahwa jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika manusia itu diampuni dan dicintai oleh Sang Pencipta alam semesta, maka jelas otomatis manusia itu akan diselamatkan. Nah, bagaimana cara mengikut kepada Rasulullah Muhammad SAW? Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya kami ikuti. Kami ikuti apa yang dia lakukan berkaitan dengan penyembahan kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, menurut Anda, ya seperti apa keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus kepada Kristen? Silakan. Baik, kita jangan ke Yesus dulu ya. Nanti kita akan gantian. Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengajarkan tentang ajarannya kepada pengikut-pengikutnya ataupun umat-umatnya, janji keselamatan apa yang diberikan Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad? Apa saja janji keselamatan yang diberikan Muhammad kepada orang yang mengikuti ajarannya? Coba, kira-kira apa janji keselamatannya? Tadi kan saya sudah jabarkan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan mencintainya, lalu kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah janji keselamatan dari Rasulullah Muhammad SAW yang dibimbing oleh Allah untuk menyatakan itu kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang apa janji Yesus kepada umat Kristen? Silakan. Baik, artinya jaminan keselamatan itu bukan diberikan Muhammad, tetapi diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya. Janji yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya itu melalui Muhammad. Tetapi menjadi permasalahannya di sini, apakah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan janjinya? Bahwa apakah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan janji keselamatan? Karena Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad menerima firman di Gua Hira melalui malaikat Jibril, satupun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi dengan parameter apa supaya menjadi bukti bahwa Muhammad itu berbicara dengan Jibril, bahwa Jibril itu mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad? Karena firman yang disampaikan Jibril ini berasal dari Tuhan, dan janji keselamatan itu berasal dari Tuhan untuk disampaikan kepada Muhammad. Nah, untuk membuktikan apa benar ini adalah janji keselamatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, untuk membuktikan bahwa benar-benar ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa kita mengukurnya?
Sedangkan Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, satupun tidak ada yang bisa, satupun tidak ada yang menyaksikan. Lalu untuk membuktikan kebenarannya itu dengan apa kita menjadikan parameter? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu bukan cuma sekali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu 22 tahun lebih. Kalau berbicara mengenai saksi, bayangkan aja 22 tahun loh. Berapa banyak manusia di Jazirah Arab yang menjadi saksi kala itu. Dan mereka beriman. Orang-orang yang ada pada masa itu beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Artinya sungguh sangat luar biasa apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian itu nyata adalah sebuah firman dari Allah. Terbukti ketika seorang pendeta ya yang justru mengajarkan kepada orang-orang pada masa itu bahwa inilah nabi yang ditunggu-tunggu. Dialah nabi yang ditunggu, yang sudah dinubuatkan di dalam kitabnya ahli kitab Bani Israel. Nah, lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, berwasiat kepada umatnya. Beliau bersabda, "Jaminlah untukku 6 hal dari diri kalian. Akan aku jamin kalian surga. Pertama, jujurlah kalian dalam berkata. Kedua, memenuhi janjilah kalian. Ketiga, jalankan amanah yang diberikan kepada kalian. Keempat, jagalah kemaluan kalian. Kelima, turunkan pandangan kalian dari yang haram. Dan yang keenam, jagalah tangan kalian dan jangan sampai menyakiti orang lain." Itu wasiat dari Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti 6 wasiatnya ini, maka Rasulullah menjanjikan keselamatan. Itu sabdanya langsung. Jadi tidak ada keraguan di dalam ajaran agama Islam itu. Allah menjamin melalui perantaraan Jibril, melalui perantaraan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah juga memberikan wasiat jaminan. Jaminlah aku untuk 6 hal dari kalian. Maka aku akan jamin kalian surga. Ya, 6 perkara yang tadi. Jujur, ya, memenuhi janji, amanah. Kemudian dikatakan menjaga, jangan berzina. Kemudian jangan jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah jaga tangan, jangan menyakiti orang lain. Nah, sekarang giliran Anda dong. Apa jaminan Yesus kepada orang Kristen yang menyembahnya? Silakan. Ya, pertanyaan saya, dengan parameter apa kita membuktikan bahwa Muhammad itu menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala itu yang melalui malaikat Jibril di Gua Hira itu? Karena Muhammad berbicara dengan Jibril di situ, satupun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi di sini sudah terbukti bahwa Muhammad tidak menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi dia berbicara dengan Jibril. Apa yang dibicarakan Muhammad dengan Jibril di dalam Gua Hira, satupun tidak ada yang tahu, karena tidak ada alat bukti untuk kita jadikan parameter. Jadi saya menganggap bahwa Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti Muhammad tidak akan bisa menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kenapa Muhammad tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dia menjanjikan keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya? Dan terbukti Muhammad tidak menjamin keselamatan dengan ajarannya. Terbukti ketika di hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim 203, ketika teman-teman Nabi atau sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, di manakah kedua orang tuamu dan kedua orang tuaku?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Kedua orang tuaku dan kedua orang tuamu sudah di neraka." Itu menjadi bukti bahwa Muhammad tidak mengajarkan keselamatan.
Karena Muhammad tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia menjamin keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya? Ya sudah pasti tidak bisa. Maka ketika sahabat-sahabatnya bertanya kepada Muhammad, di manakah kedua orang tuamu dan orang tuaku, dia sudah pasti mereka sudah di neraka. Karena dia tidak tahu surga itu di mana, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjumpa dengan Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janjinya kepada Muhammad, dan itu terbukti. Dengan hadis itu membuktikan bahwa ya, orang yang mengikuti ajaran Muhammad ya sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim 203 tadi. Amin, semoga Tuhan Yesus memberkati Bang Jul. Ya. Jadi Anda tidak mau ditanyai tentang jaminan Yesus, keselamatan Yesus kepada Kristen yang menyembah dirinya, ya? Mungkin karena tidak ada jawabannya ya, kecuali Anda ngarang. Jadi begini, Al-Quran itu adalah firman Allah. Sejarawan sepakat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis dan tidak pernah belajar dari guru manapun. Karena memang pada masa itu belum ada sekolah. Masyarakat Arab pada masa itu belum mengenal ilmu seperti politik, ekonomi, matematika, sosiologi, kenegaraan, ilmu etika, dan seterusnya. Apalagi tentang kitabnya Bani Israel. Tidak. Jadi bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa baca tulis, ya, tidak mengenal ilmu pengetahuan, bisa berbicara masalah hukum, berbicara tentang negara, berbicara sistem ekonomi, etika, dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Ya, itu tidak mungkin. Terus kemudian Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah, ya, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Isa. Ya, padahal Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah menerima informasi tentang sejarah mereka. Tidak pernah bercerita tentang Nabi Musa, nggak pernah tahu tentang cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya. Dia tidak pernah. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi akal sehat kita tentu akan menolak jika dikatakan Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Furqan ayat 53, Allah Subhanahu wa taala di sana mengatakan, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut yang mengalir mendampingi, yang satu tawar dan yang segar, yang lainnya asin dan pahit, dan dijadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dari mana kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang tinggal di padang gurun pasir tahu tentang hal ini? Padahal dia tidak sedikit pun mengerti tentang laut. Dari mana coba? Sementara di dalam kitabmu kesalahan demi kesalahan, ya, tentang penciptaan, tentang apapun itu pasti bisa ditunjukkan. Tapi Al-Quran, tidak ada satupun manusia yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran berdasarkan apa yang tertuang di dalamnya. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan seorang Rasulullah Muhammad SAW, melainkan firman dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai jaminan. Allah kan sudah mengatakan di dalam Al-Quran yang saya terangkan kepada saudara tadi. Apa yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW katakan kepada umatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dan seterusnya. Itu jaminannya. Jika engkau mencintai Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka ikutilah aku. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan kepada siapapun yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mana janji Allah, ya, kepada Kristen bahwa aku menjamin keselamatan, aku akan mencintai, aku akan meridai, aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyembah Yesus. Silakan Anda tunjukkan. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Jul untuk bertanya kepada saya tentang keselamatan yang diajarkan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, ya, ataupun kepada umatnya. Silakan. Ya, berdasar terhadap ayat suci Al-Quran, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 31.
Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia. Apa perintah Allah kepada Rasulullah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Ya, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini jaminan Allah diperintahkan kepada Rasul Muhammad SAW untuk mengatakan itu kepada manusia. Wahai manusia, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku. Nah, sekarang saya minta, mana perkataan Bapa kepada Yesus agar Yesus mengatakan kepada orang Kristen agar menyembah dirinya untuk diselamatkan oleh Bapa di surga. Silakan. Ayo saudara Meme, tunjukkan di mana jaminan Yesus ya dari Allah agar Yesus itu mengatakan kepada Kristen untuk Kristen menyembah dirinya. Silakan. Ada yang melihat meme kremek? Kok hilang? Ayo dong. Ya, Yesus diutus turun ke bumi itu untuk menyelamatkan manusia ya, manusia dari dosa. Karena manusia itu pada zaman itu sangat berdosa ya, karena dosa yang dilakukan Adam ketika perjanjian antara Adam dengan Tuhan dilanggar oleh Adam, maka manusia jatuh dalam dosa ya. Maka tugas Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Allah sangat mencintai dunia serta seluruh isinya ya. Karena Allah sangat mencintai dunia, maka di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika orang percaya dengan ajaran-ajaran Yesus ini, orang akan diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini apa yang dijaminkan Yesus? Ya sudah pasti di Lukas 4:42. Bukan di Lukas 4:42, tetapi di Yohanes 11:25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Jadi Yesus sangat menjamin ketika orang percaya kepadanya, orang itu akan hidup walaupun ia sudah mati. Jasadnya memang mati, tapi rohnya akan menjadi hidup dan akan masuk surga, hidup-hidup bersama dengan Bapa sesuai dengan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia harus mengutus Yesus untuk menyelamatkan orang supaya orang-orang tersebut tidak jatuh dalam dosa, karena Allah sangat membenci dosa. Karena Allah itu kudus, sehingga Dia harus utus Yesus untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Amin. Kalau itu saya paham. Saya juga percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Sekali lagi saya katakan, saya percaya Yesus. Ya, bahwa Dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kembali menyembah kepada Allah dan taat kepada hukum Taurat. Saya percaya itu. Nah, sekarang yang saya minta jaminan Yesus ya kepada penyembahnya. Tunjuk dalilnya. Di mana Yesus katakan itu? Bukan percaya. Orang percaya itu ya saya percaya kepada Yesus.
Saya percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Yang saya tanya, jaminan Yesus kepada orang-orang yang menyembah dia. Silakan. Ayo saudara Memek Reme, mana jaminan Yesus kepada Kristen yang menyembah dirinya? Silakan. Ada yang melihat Memek Reme? Jadi diskusi kali ini pemenangnya berpihak kepada adik Suma, Ustadz Zulkifli. Saudara Memerelmi dah kalah, dia dah di checkmate, dah di skakmat, ya. Memerelmi dah kabur, tak dapat menjawab, ya, tak dapat menjawab pertanyaan adik Ustadz Suma. Jadi selesailah diskusi kali ini, ya. Jadi kepada Kristen belajar lagi, ya, silakan mencari kebenaran, ya.